Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk tes berikutnya ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan rangkaian tes berikutnya yaitu tes warteg ya. Apa itu tes warteg ya? Tes warteg ya. Tes warteg itu adalah salah satu tes psikologi ya. Tes proyektif ya, tes grafis juga ya, yang sering diungkapkan untuk mengungkap kepribadian ya, aspek kepribadiannya atau minatnya. Nah, tes warteg ini memberi stimulus yang netral ya, memberi stimulus yang netral berupa garis dan titik. Ya. Biasanya ini di tes warteg ini biasanya dilaksanakan dalam waktu 30 menit ya. Instruksinya 30 menit ya. Nah, tes warteg ini terdiri dari 8 kotak bagi yang sudah pernah mengerjakan ya, tes warteg ini terdiri dari 8 kotak yang ada stimulus titik dan garis, dan kita diminta untuk melanjutkan gambar tersebut ya. Kita akan lihat aspek-aspek apa saja dalam tes warteg. Sebentar. Nah, dalam tes warteg ya, itu kita juga harus memberi nomor ya. Dituliskan nama gambarnya secara berurutan dari nomor 1 sampai 8 ya. Ya, dan juga diurutkan ya. Gambar mana yang dikerjakan paling dulu, mana gambar yang terakhir ya. Kemudian ada 2 hal lagi yang harus diperhatikan di tes warteg, yaitu kita diminta untuk menuliskan ya gambar yang paling disukai ya, dan juga gambar yang tidak disukai ya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan gambar yang paling mudah dan gambar yang paling sukar ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa gambar-gambar ini melambangkan apa ya dari 8 titik ya. Misalnya stimulus yang pertama ya, stimulus yang pertama itu berupa titik ya, mempunyai stimulus yang pertama titik itu mempunyai sifat kecil, ringan, bulat, sentralitas ya. Letaknya di tengah, mudah menarik perhatian, tetapi sering diabaikan oleh individu yang kurang sensitif ya. Awal atau akhir suatu pekerjaan, menutup, berada di posisi tengah suatu pekerjaan, melambangkan penempatan dan penyesuaian diri ya. Jadi yang pertama di tes warteg itu, gambar pertama titik itu melambangkan orientasi dan penyesuaian diri, atau juga bisa melambangkan ya ego dan harga diri ya. Jadi buat orang yang sensitif, yang kurang sensitif itu dia tidak terlalu memperhatikan dirinya ya, atau tidak kesadaran dirinya itu tidak menonjol ya. Jadi orientasi diri ini penting juga ya kaitannya dengan kesadaran. Jadi dia sadar dirinya siapa, dia mau berbuat apa halangan-halangannya ya, dan juga dalam dunia sosial kita ada yang namanya hierarki dan status sosial.
Dan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu jelas ya kaitannya dengan kesuksesannya. Ya, kenapa? Karena seringkali kesuksesan itu adalah suatu bentuk perbandingan sosial ya atau kelas sosial. Kenapa? Karena dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, semakin tinggi posisi seseorang, maka dia memiliki lebih banyak privilege ya. Privilege itu ya sebenarnya ya adalah pelanggaran peraturan.